Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di segmen Kawal Sehat bersama Kawal Wujudkan Banjarmasin Sehat. Oke, masih bersama Ulun, masih bersama saya Muhammad Rida Ansari atau Rida, salah satu petugas promotor kesehatan di Puskesmas yang ada di Kota Banjarmasin. Hari ini, di Kawal Channel kita akan membahas masih terkait dengan kesehatan, namun yang kita bawa hari ini petugas dari Puskesmas yang ada di Kota Banjarmasin. Ulun kada sendiri, ulun membawa dua kawan sekaligus. Profesinya masih sama, yaitu promotor kesehatan dari puskesmas yang ada di Kota Banjarmasin. Nah, rancak mana ulun mulang puskesmas lah. Mungkin langsung saja nih kawan ulun berdua nih memperkenalkan diri dengan dirinya masing-masing. Bolehkah kawan ulun berdua memperkenalkan diri untuk kawal-kawal sehat yang sedang menonton video kita? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takwa Hakiki, biasa dipanggil Takwa atau Taki. Saya petugas promotor kesehatan di Puskesmas Krayan Timur, Kota Banjarmasin. Boleh kawan saya kongal lagi? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Riki Hidayat, biasanya dipanggil Riki, sama profesinya sama kayak kakak Rida, sama kakak Taki juga, yaitu petugas promotor kesehatan di Puskesmas Beruntung Raya, Kota Banjarmasin. Oh iya, ini kawal sehat, ini kawan ulun juga. Jadi kita seangkatan ya. Iya, benar. Takwa sama Bukan umur tapi ya, bukan umur ya. umur, Iya, kawan. tolong. Seangkatan kita diangkat. Seangkatan ya, seangkatan Iya, di seangkatan. profesi kami kawal sehat berataan ya. Nah, jadi kawan ulun ini, Kak Takwa sama Mas Riki ini kenapa kami undang di Kawal Channel? Karena mereka ini salah satu yang menjadi salah satu tenaga kesehatan atau disebut dengan tenaga kesehatan teladan ya, Kak. Iya. Nah, tenaga kesehatan teladan yang ada di Kota Banjarmasin. Nah, mungkin ada yang lebih lengkapnya bisa disampaikan ke Kawal Sehat sebenarnya Nakes dan Pian berdua nih. Kak Takwa sama Riki ini sebenarnya kapan sih mendapatkan gelar sebagai Nakes dan Agak berat ya bahasanya gelar ya. Gelar ya. Oke. Mungkin sedikit sharing. Jadi kami itu sebagai tenaga kesehatan teladan. Jadi tenaga kesehatan teladan itu salah satu jadi Kementerian Kesehatan itu punya salah satu kegiatan yang setiap tahunnya itu diadakan. Jadi semacam perlombaan antar profesi. Jadi dan itu dilombakan dari skala tingkat kota, provinsi sampai pun tingkat nasional. Nah, alhamdulillah kebetulan saya itu mewakili untuk promotor kesehatan itu di tahun 2021. Jadi saya alhamdulillah kemarin sampai tingkat nasional. Dan tahun ini mungkin Mas Riki ya. Iya, sama seperti Kak Taki, tahun ini masih seleksi di tingkat nasional, tapi masih menunggu hasil. Karena seperti yang disampaikan tadi, Nakes dan itu suatu penghargaan ya bagi tenaga kesehatan, biasanya rutin tiap tahun diselenggarakan berjenjang dari kabupaten ke provinsi sampai ke tingkat nasional. Nah, harapannya ini menjadi sebuah motivasi ya? Iya, Iya. motivasi untuk seluruh tenaga kesehatan. betul ya, untuk terus aktif dan berkontribusi terhadap bidang kesehatannya masing-masing. Iya. Kayak gitu. Oh, bagus. Jadi Kawal Sehat. Jadi menjadi tenaga kesehatan tuh salah satu juga ya, Kak, untuk motivasi kita untuk giat dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat ya aja. Iya. Nah, Karena mungkin kayak gini kayak dong. Karena mungkin kan kita sebagai tenaga kesehatan itu notabene ya orientasi kita memberikan pelayanan kepada publik. Jadi salah satu mungkin kalau kita menghubungkan kenapa jadi ada itu nakes teladan, karena kan kita itu bukan cuman berorientasi terhadap pelayanan dengan memanfaatkan pelayanan yang ada, tapi kita juga memanfaatkan pelayanan yang bersifat kita inovasi. Jadi inovasi kita dalam bidang pelayanan yang notabene kita sebagai promosi kesehatan ya berarti gak jauh beda inovasi kita itu tetap berhubungan dengan promosi kesehatan. Jadi mungkin itu salah satu untuk meningkatkan mutu derajat kesehatan masyarakat khususnya untuk Kota Banjarmasin. Tapi sih harapannya bisa berimpact sampai tingkat nasional ya. oh, jadi salah satu syarat pun ya untuk Iya. untuk dapat membuktikan seorang itu bisa masuk dalam Nakesdan itu membuat namanya inovasi ya tadi ya. Iya, Oh, inovasi. benar. Mungkin bisa boleh diceritakan nggak nih inovasi dari Kak Takwa juga sama Mas Riki terkait inovasinya. Kan Kak Takwa tadi salah Nakesdan di tahun 2021. sedangkan Mas Riki di tahun 2002 tahun ini yang masih masuk seleksi tingkat nasional. Nah, mungkin pengalaman dari Kak Takwa nih pada tahun 2021 untuk inovasinya sendiri seperti apa. Kemudian jenjang yang sudah dihadapi pada tahun 2021 kita tahu kan Iya. pada 2021 kita masih Pandemi COVID. dalam masa pandemi COVID-19. Iya, benar. Apalagi
2019 itu 2020 ada ya nakes dannya? 2000 jadi gini, nakes teladan itu sebenarnya ada tiap tahun. Iya. Cuman untuk profesi Kesmas atau promosi kesehatan itu kita baru ikut untuk Kota Banjarmasin di 2021. Oh. Iya, karena kan di 2019 kita baru diangkat tuh. Iya. Baru lahir lah istilahnya. Tapi di 2020 kita belum bisa ikut, terus baru ikut tuh di 2021 kita baru ikut di situ. Ya, Nah. boleh diceritakan nggak? Ya, ya. Jadi kalau inovasi saya itu kebetulan kita ngangkat tentang media pendidikan kesehatan. Jadi orientasinya punya saya itu kebetulan saya ngangkatnya tentang PHBS di sekolah. Jadi PHBS di institusi pendidikan. Dengan orientasinya itu siswa. Jadi saya mengemas media permainan yang bersifat edukasi kemarin itu. Jadi saya ngangkatnya itu monopoli tapi di dalamnya tetap memuat konten-konten kesehatan. Nah, jadi kendala yang saya hadapi sih tahun 2021 itu karena pandemi Covid lumayan tinggi pada saat itu Korida. Jadi kita tidak bisa mengefektifkan Iya. menggunakan media itu karena kita tahu sendiri pada saat itu sekolah masih banyak libur. Proses tatap muka pun tidak berjalan secara maksimal. Jadi tapi kita bisa mengimplementasikannya dengan mengharapkan permainan itu atau inovasi itu bisa diterapkan Di rumah ya. di rumah ya. Jadi Betul. walaupun mereka tidak mendapatkan secara langsung tapi mereka tetap bisa mendapatkan informasi kesehatan melalui permainan itu gitu. Itu susahnya pandemi media Iya, digunakan jadi itu ya. tantangannya. Jadi ya ketika kita coba karena kan untuk di nasional ya Mas Riki ya kita diminta untuk bikin esai yang memang berhubungan dengan itu. Tapi ya memang kendalanya agak seperti itulah mungkin. Ya. Terkait dengan Mas Riki untuk inovasinya apa Mas Riki? Ya, sama sebenarnya untuk tahun 2022 itu yang diangkat Karida di sini masih tetap mempercayai bahwa media media promosi kesehatan itu menjadi salah satu strategi utama untuk kita dalam merubah perilaku. Nah, maka dari itu 2022 itu kita ngangkat juga itu terkait media yaitu namanya Pandora Sehatku. Jadi Pandora itu adalah sebuah transformasi media di mana itu adalah kombinasi dari permainan puzzle dan juga untuk penyampaian materinya itu dengan pop up 3 dimensi. Nah, 2021 itu sudah mulai launching itu April sebenarnya. Itu sudah kita pakai media konvensional dulu. Nah, jadi memang dibuat Masih bikin mandiri ya. ya bikin mandiri. Jadi dibuat secara mandiri tentang kesehatan juga. Nah, kalau tadi Kak Taki itu ngangkat tentang PHBS di sekolah, saya itu ngangkatnya tentang PHBS rumah tangganya. Nah, jadi sasarannya itu lebih kepada rumah tangga, jadi langsung Secara kepada keluarga. ya, baik itu individu ya ataupun Iya, keluarga. Nah, jadi individu dan keluarga. Nah, jadi Pandora ini ada untuk mempermudah sebenarnya penggunaan media-media mainstream yang sudah kita pakai karena untuk mewujudkan mutu kesehatan atau derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, masyarakat itu harus diberikan suguhan atau konten-konten yang memang lebih fresh, segar, nah lebih Mudah inovatif, kreatif, mudah diterima. Maka dari itu kita coba mengemas media-media itu menjadi bentuk media kesehatan seperti itu Karida. Nah, jadi harapannya media ini bisa jadi mungkin pas ada kawal sehat nih itu bisa jadi sarana kita sharing dan juga bisa Biar ya. bisa Biar kawal-kawal sehat Iya. yang menonton video juga tahu ya bahwa Iya, benar. nakes atau tenaga kesehatan di Kota Banjarmasin itu mempunyai suatu Inovasi. dalam bentuk media kesehatan yang bisa digunakan oleh masyarakat itu sendiri ya. Iya, benar. Oke. benar sekali. Untuk kawal-kawal sendiri pun bisa langsung ya Kak. Iya, bisa. Misalkan yang ada pendengar kawal sehat dari wilayah kerja Klaten Timur ya kan bisa langsung mendekati puskesmas untuk melihat secara langsung ya Kak. Iya. Bagaimana bentuk media itu dan bisa diaplikasikan di sekolah-sekolah ya. Soalnya kan media Katakwa sendiri biasa terintegrasi dengan sekolah. Iya. Tapi untuk Mas Riki tadi ya, nah Mas Riki tadi terintegrasinya mudahnya digunakan baik itu di pelayanan ya kalau nggak salah pernah ya di pelayanan dan juga ada, kunjungan rumah. bisa juga di kunjungan-kunjungan rumah yang biasa dilaksanakan. Nah, betul sekali. Itu ya Kak. Mungkin sedikit Kak Ulun ingin mau menanyakan dengan Bu Pian berdua. Sebenarnya apa sih latar belakang kenapa nih inovasi bisa tercipta? Oke. Jadi bisa mikir kenapa nih bentuknya harus monopoli. Yang satu bentuknya harus Pandora Sehatku dalam bentuk buku cerita pop up ya, Iya. Mas Riki. Nah, tapi dari tadi Ulun dipanggil kakak terus nah. Padahal anuman dulu ya. Padahal gimana? Itu sedikit aja kawal sehat lah. Kira-kira bisa nggak dipertegas nggak poin itu ya? Nah, ya sudah.
Lanjut Oke. lah. Oke, ya kalau kita Boleh nggak kata Wak? ya mungkin kalau kita berbicara latar belakang kenapa sih kita ngangkatnya itu kayak gitu ya. Inovasi saya itu kan monokrom, monopoli, kreatif dan informatif. Jadi ya permainan lah ya, permainan monopoli. Kenapa? Jadi kita sih kalau saya pribadi sih saya munculnya dari rasa keresahan kita sebagai tenaga promosi kesehatan. Kok media yang kita terima nih biasanya kita dapat cuman bentuknya poster, leaflet, terus lembar balik gitu yang seperti dikatakan Mas Riki mainstream banget nih. Biasa sering sebenarnya kan media-media itu udah kita temuin pun waktu kita kuliah pun kita udah sering ketemu Iya. tuh. Nah, jadi kita berpikir nih, oh kayaknya perlu sesuatu hal yang baru nih buat bantu kita, buat kita penyuluhan, buat lebih kena ke masyarakat karena kita harapannya sih sebenarnya impact yang dari itu tuh bisa lebih ngena karena kalau saya sih mengedepankan dari inovasi yang saya bikin itu saya lebih melakukan learning experience-nya. Jadi pengalaman ketika dia bermain, dengan bermain itu secara tidak langsung informasi yang kita harapkan itu bisa diterima ya, dengan mudah baik. diterima, mudah diingat akhirnya ya. Iya, apalagi kan sasarannya punya saya kan anak sekolah. Jadi anak sekolah itu kalau kita terlalu berat menyampaikan materi yang kita sampaikan bakal susah diterima mereka. Tapi kalau melalui media permainan itu bakal lebih mudah. Ya, Solo pasti mudah ya. Iya, ya, benar, otomatis. seperti itu. Karena emang pengalaman saya sendiri, pelajaran yang paling mudah diingat kawal sehat pasti pelajaran waktu TK. Iya. Iya kan, waktu TK, waktu PAUD, Iya. otomatis tuh pasti paling ingat. Karena apa? Karena dalam konsep bermain ya Iya. kan. Dengan konsep bermain otomatis Bener. akan memberikan bekas. Nah, kepada Iya. kita. Mungkin kakak Takwa Yohan Mas Riki pasti masih ingat waktu masih PAUD juga pian lo. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, kalau dari Oke, dari Mas Riki sih untuk latar belakang nih kenapa kok bisa terpikir bisa bikin media dalam bentuk judul tema Pandora Sehatku kemudian bentuknya cerita lagi ya kan yang bentuk cerita pop up ya kan bisa muncul sendiri. Nah, boleh diceritakan sedikit Mas Riki? Ya, sebenarnya kalau boleh berlatar belakang itu kemarin itu sudah dicoba riset kecil-kecilan, coba cari latar belakangnya karena saya masih beranggapan bahwa media itu salah satu menjadi modal utama, indikator utama untuk meningkatkan seperti kata Takwa tadi learning experience sama juga kolaboratif. Nah, jadi untuk membangun komunikasi dua arah antara si petugas, komunikator dan komunikannya itu diperlukan sebuah medium atau sarana di tengahnya yang memang harus lebih kolaboratif tadi. Nah, maka dari itu kan Pandora itu sendiri adalah kolaborasi dari permainan, puzzle-nya sendiri untuk permainan untuk meningkatkan atensi dari masyarakat Awareness ya, dulu. awareness Ya. ya. Terus isi dalam pop up itu kan adalah PHBS rumah tangganya sendiri. Nah, kenapa sebenarnya misi utama adanya Pandora Sehatku itu misi utamanya itu untuk agar itu bisa dijadikan sarana nih Kak Rida, karena itu kan rumah tangga nih. Jadi harapannya media pop up itu kan dia bercerita seperti dongeng cerita sehatku nih, yang dimana di dalamnya ada karakter Ipan dan Dora di situ, makanya dari itu Pandora. Nah, jadi harapannya itu bisa dipakai secara mandiri, mungkin dari ayah ke anak, ibu ke anak. Jadi bisa Nah, digunakan di rumah Iya. tangga, bisa di meskipun tanpa tenaga kesehatan pun Betul. ya, Iya. bisa diaplikasikan ya di rumah. Iya, Iya, masing-masing jadi bisa sebenarnya diaplikasikan. kalau bisa disimpulkan sih rata-rata mungkin inovasi yang saya dan Mas Riki kerjakan itu sebenarnya Kurang lebih, bisa dipakai oh. secara individu. Ya. Walaupun tanpa ada peran nakes ataupun peran guru ataupun peran kader. Iya. Itu bisa gitu. Jadi makanya harapan kita mungkin inovasi yang kita buat itu bisa jangka panjang gitu. Oh, iya. Yang penting ada rulesnya ya kan, ada aturannya. Mungkin Iya, cara ada pakainya aturan, cara pasti pakainya. rumah tangga di ibu bapak pasti mudah memahami ya terkait dengan penggunaan media pian berdua tadi ya. Kemudian nih Kak, sedikit lagi ulun dari tadi sedikit ulun tanya lah. Sedikit lagi ulun tanyakan. Setengah jam. Ya, sedikit lagi ulun tanyakan terkait dengan inovasi sendiri nih. Mungkin adakah tips dan trik buan pian berdua nih untuk membuat suatu inovasi? Oke. Nah, mungkin bisa tuh saran dari Kak Takwa dulu. Iya. Mungkin kalau dari saya sih kita sebagai tenaga kesehatan mungkin harus lebih peka. Pertama sih peka dulu dengan permasalahan yang ada di lingkungan kita. Dari peka itu nanti akan muncul kita mungkin sadar nih bahwa di sini nih kekurangannya. Jadi ketika mungkin kenapa saya mungkin karena kan ruang lingkup saya itu kebetulan kenapa saya ngangkatnya tentang permainan monopoli, tentang kenapa sasarannya itu lebih ditargetin kepada anak usia sekolah. Karena kan saya kebetulan pemegang program Karida. Jadi saya pemegang program UKS dan juga Promkes. Jadi ruang lingkup saya memang berkutat di situ. Nah, jadi gitu. Ketika saya ketemu dengan permasalahan itu, oh kayaknya nggak bisa nih kita kalau cuman kasih leaflet
ibaratnya kita cuman kasih putar video tanpa ada yang memang mereka tadi kita mengharapkan Terlibat langsung iya ya? terlibat Oh, langsung iya. jadi ada learning experience-nya itu jadi dengan begitu dia lebih membekas gitu. Nah makanya dari situ jadi mungkin tipsnya kalian lebih peka terus bisa membaca situasi dan peluangnya. Nah dari situ nanti muncul pemikiran untuk memecahkan solusi itu. Kalau ada kesenjangan yang terlalu tinggi Iya. ya akhirnya bisa terpikir terkait dengan inovasi itu sendiri. Mungkin Iya. dari Mas Ya. Riki. Kalau dari saya pribadi, semua inovasi itu pasti tujuannya untuk nge-solve sebuah masalah. Artinya kan problem memecahkan solving-nya. suatu Ya, masalah. ya. Artinya sebelum lahirnya suatu inovasi kita Ada- harus cari dulu masalahnya. Oh iya, Ya. latar belakang ya. Iya, latar belakang. dulu. Ya, problemnya dulu dicari, dianalisa dulu. Nah, ketika sudah tahu problemnya, tahu masalahnya, nah biasanya kita bakal lebih kreatif nih untuk gimana sih caranya menjawab kesenjangan yang seperti kata Kak Edong tadi. Karena kan masalah itu adalah kesenjangan yang terjadi Di masing-masing puskesmas ya pastinya. Nah, dan itu memerlukan suatu pemecahan masalahnya. Nah, maka dari itu inovasi itu hadir sebenarnya untuk mempercepat penyelesaian masalah tersebut. Iya. Nah, jadi banyak masalah di puskesmas karena hampir semua kita kan kalau penilaian nakes teladan itu ada 9 profesi nih yang dinilai kategori dari bidan, dokter gigi, Dokter dokter umum, umum dan ya. sebagainya. Dan itu biasanya semuanya itu selalu ada masalah keresahan seperti Iya. kata kita tadi di wilayah kerjanya masing-masing. Nah, jadi setelah ada ketemu masalah, nah jadi solusinya itulah inovasi. Nah, jadi jangan berpikir inovasi itu harus Harus bikin- sesuatu yang apa gitu bikin iya, apa, enggak sebenarnya. Jadi inovasi itu sebenarnya rebranding pun kalau menurut saya Iya, itu inovasi. Salah satu Iya. juga ya. Ya, rebranding. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara inovasi itu kita nggak seperti istilahnya penemu lah yang baru ya. Kalau gitu agak berat banget tuh mikirnya kan gitu. Ya, tapi bisa itu ambillah dari apa yang sudah ada tapi dimodifikasi lagi. Dikemas dengan hal Iya, yang biasanya baru ya. kita ngambil aja itu ATM, amati, tiru dan modifikasi. ya. Nah, itu. Itu kayaknya Itu sih jadi salah satu basic rumusan- banget ya, basic banget untuk rumusan inovasi ya. itu. Karena kita sama-sama promotor kesehatan Iya. juga. Iya. Jadi, Kawal Sehat lah, kami sama-sama promotor kesehatan juga berpikirnya sama. Bahkan Iya. terkait dengan media pun ada materi teorinya pun teorinya terkait dengan media. Tuh pian berdua nih kawan udah pasti sangat hafal teori Edgar Dell. Nah, itu kalau tidak salah ya. Kawal Sehat lah. Nah, terkait dengan inovasi yang sudah Pian sampaikan dari Katakwa sampaikan tadi, kemudian dari Mas Riki, Katakwa juga sudah menjadi nakesdan di tingkat nasional ya Kak. Kemarin di tingkat nasional di tahun 2021, sedangkan Riki sudah hampir menjalani nih Kawal Sehat yaitu menuju nakesdan tingkat nasional, tinggal menunggu hasil seleksi yang akan disampaikan nanti. Nah, ini kan kita promotor kesehatan otomatis banyak di kota Banjarmasin. Kurang lebih mungkin kalau 27 puskesmas otomatis ada 27 promotor kesehatan. Dan juga nakes-nakes yang lain karena kita agak susah kalau misalkan menerapkan di nakes lain ya Kak, karena kita promotor kesehatan. Mungkin sedikit Kak, Ulun hendak mendengar saran dari Bu Pian, saran-saran bagaimana untuk mempersiapkan nih. Nah, mempersiapkan tahun depan kan, tahun depan otomatis pasti ada lagi nih. Iya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Riki tadi, nakesdan selalu ada tiap tahun untuk memberikan penghargaan kepada seluruh tenaga kesehatan. Nah, sarannya bagaimana untuk mempersiapkan sejak saat ini, sejak dini untuk mempersiapkan naik atau maju sebagai nakesdan tingkat kota di tahun depan. Mungkin bisa dari Mas Riki dulu. Untuk persiapan sendiri itu yang pasti sebelum terjun ke medan perang intinya ya medan perang kita harus siapkan yang namanya berbagai macam hal. Senjata lah pasti ya. Senjata, amunisi dan sebagainya. Nah, begitupun kalau dalam kompetisi nakes dan sendiri juga. Nah, jadi selain inovasi yang sebagai indikator utama sebagai penilaian nakes dan terbaik itu jangan juga dilupakan seperti basic-basicnya. Nah, maksudnya basic itu seperti contohnya administrasi kita, laporan bulanan, ya. Laporan habis itu triwulan, habis itu juga tupoksi kita itu harus jelas harus di print dan sebagainya. Nah, ke matrik-matrik kegiatan dan sebagainya itu harus ada. Nah, jadi sebenarnya penilaian itu sangat paripurna ya kata Kia. Bukan hanya inovasi itu hanya sebagian kecil yang dinilai, tapi lebih kepada administrasi sebenarnya, jam kehadiran. Nah, yang penting jam kehadiran, maksudnya kehadiran itu disiplin kerjanya. Nah, itu pasti dinilai absensi dan sebagainya.
Nah, baru hasil akhirnya nanti ya tadi inovasi itu harus terukur dan berdampak. Wah, Itu punya. yang ya Nah, kalau disebutnya outcome ya, Iya, outcome, outcome-nya, ada outcome-nya. output dan outcome ya. Iya, Oh. ada input outcome-nya harus jelas. Nah, jadi memang harus memberikan dampak yang kelihatan gitu ya. Nah, jadi memang harus sudah kalau kita bicara dampak, otomatis inovasinya harus berjalan dulu. Nah, jadi memang harus berjalan setahun lah minimal. Jadi biar ada bisa Kelihatan terukur ya dampaknya. progresnya. Iya, ya. iya, betul. Mungkin saran dari Katakwa sendiri. Iya, jadi kalau nakes teladan itu sih alangkah baiknya kalau mau teman-teman misalnya ada yang mau berminat untuk ikut nih untuk join tahun depan, alangkah baiknya prepare-nya dari sekarang. Jadi memang kalau punya inovasi kita bukan cuma inovasi di atas kertas, tapi memang inovasinya terukur. Terukur itu dalam artian dia memang sudah punya progres, terus sudah punya hasil. Karena kita berbicara nanti hasil. Nah, selain itu juga rebranding diri itu penting. Kenapa saya berbicara rebranding diri? Karena pada saat kita penilaian tingkat nasional, kita harus mempunyai channel YouTube. Terus Instagram kita juga dilihat. Nah, bagaimana kontribusi kita? Jadi kita tidak cuma berbicara kontribusi kita terhadap inovasi kita, tapi kita juga berbicara kontribusi kita terhadap masyarakat seperti apa. Peran kita sebagai tenaga kesehatan itu seperti apa. Itu penting banget. Selain administrasi dan lain-lain tadi. Nah itu, ya. Jadi kalau memang teman-teman ibaratnya ada niatan nih, niatan Maju, itu maju. iya jangan cuma niat doang tapi sih harus prepare dari Ya, sekarang disiapkan gitu. dari yang mungkin Iya. dari Ricky sampaikan Iya, tadi. karena apa yang kita siapkan sekarang itu yang bakal kita tuai ke depannya Itu yang gitu. bakal dinilai nantinya. Iya, Ya. karena penilaian itu tidak cuman kita kalau untuk kota Banjarmasin sendiri kita penilaian langsung di lapangan. Iya. Penilaian lapangan kita diobservasi mulai dari absen kita, terus pekerjaan kita gimana, semua terlaporkan atau tidak. Nah, itu ada untuk kota Dokumen tercetak atau tidak. Iya, itu penting banget itu untuk Kota Banjarmasin. Terus kalau untuk tingkat provinsi, di provinsi kita nanti akan pemaparan inovasi kita. Itu progresnya seperti apa, sampai di mana, hasilnya seperti apa. Setelah kita di situ nanti baru kita dikunjungi lapangan. Kunjungi lapangan, peran kita di lintas sektor kita digali. Iya. Kita benar-benar bermanfaat enggak nih? Karena kan seperti disampaikan di awal tadi, nakes teladan itu gelar yang berat sebenarnya dipegang. Karena itu bakal melekat dan bakal dilihat. Makanya saya sampaikan rebranding diri itu penting gitu. Itu sih. Wah, kita harus bisa merubah diri ya. Ya. Kalau misalkan tahun depan nih Kawal Sehat yang nonton ada tenaga kesehatan di Kota Banjarmasin ya pasti otomatis harus dipersiapkan sejak dini ya kan. Iya. Baik itu dari dokumen dan lain sebagainya, rebranding yang udah disampaikan Takwa sendiri ya kan. Kemudian terkait juga nih Katakwa sama Mas Riki. Ulum pengen dengar nih dari pian berdua untuk memunculkan nih, ini kan sudah saran nih, Iya. motivasinya supaya kawan-kawan ini semangat. Iya. Tahun depan yang hendak ikut siapapun apapun profesinya, baik itu promotor kesehatan ataupun yang lainnya bisa mempunyai motivasi dalam dirinya untuk dapat mengikuti nakes atau penilaian nakes tahun depan Kak. Mungkin seperti itu Kak. Oke. Kalau berbicara motivasi sih ya pasti harus dari sini sendiri dulu ya. Iya. Kalau menurut saya sih lihat dulu ke ininya, situasi dan kondisinya. Kalau memang memungkinkan kawan-kawan dari sekarang. Tapi muncul motivasi itu ya sih gini, lihatnya dari tugas kita dulu. Kita sebagai promosi kesehatan kan tugas kita sebagai pegawai negeri sipil nih, apalagi teman-teman kan misalnya kebanyakan dari pegawai negeri sipil, kebanyakan lah. Nah, kalau memang dari sebagai pegawai negeri sipil, sebagai abdi negara yang tugasnya memang untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat, kalau kita ketemu permasalahan, kita diam aja kan rasanya dosa banget tuh kayak dong. Iya, rasanya dosa banget. Jadi mandangnya itu dari situ aja dulu. Iya. Ini ada masalah, tapi kamu biarin aja tanpa memikirkan solusinya. Alangkah baiknya munculin di dalam diri cara untuk menyelesaikan itu seperti apa. Bonusnya ya itu bikin Itu bisa salah ikut. satu bentuk motivasi Iya, salah ya. satu motivasinya ya kan tujuan kita sebagai abdi negara memberikan yang terbaik untuk Iya. masyarakat, karena itu tugasnya dan juga anggap itu sebagai amal jariahnya. Nah, dari situ nanti bisa diinikan jadi motivasi buat kita. Kepekaan kita terhadap permasalahan Iya, masyarakat itu yang akan menimbulkan motivasi kepada diri kita sendiri apalagi kita sebagai tenaga kesehatan. Iya. Kawal-kawal sehat beratan pasti banyak juga yang menonton dari tenaga kesehatan. Mungkin motivasi nih dari Nakesdan yang akan maju tingkat nasional tahun ini. Coba Mas Riki. Ya, kalau dari saya sendiri itu motivasi terbaik untuk diri sendiri itu walaupun terdengar klise sebenarnya itu adalah seperti kata-kata Takwa tadi juga sebenarnya itu untuk memberikan yang terbaik, karena sebenarnya ketika kita ada jiwa kompetisi dan berkompetisi, nah itu akan menimbulkan yang namanya gairah untuk bekerja kembali. Nah, maksudnya kita refreshing, gairahnya lagi banyak sekali manfaatnya. Jadi kalian tahu di situ apa sih kurangnya sebenarnya dalam pekerjaan. Nah, karena kan kita dinilai secara paripurna nih. Nah, jadi
Sebenarnya saya itu ikut nakes dan ini itu dari tahun 2021 dan saat itu tahu nih pengalamannya 2021 itu tahu nih oh ternyata kekurangan saya ini seperti ini. Nah, jadi akhirnya di 2021 itu tidak masuk 3 besar sama sekali malah gugur karena gugur sama sekali. Nah, akhirnya dari mengikuti lomba ini, dari mengikuti Tahu apa yang ya kurang. tahu apa yang kurang. Nah, itu kita benahi. Jadi akhirnya oh ternyata pekerjaan sebagai tenaga kesehatan itu dituntut harus seperti ini dan harus ngapain. Oh, ternyata kita di lapangan tuh bukan cuma sekedar bekerja tapi dokumen diabaikan. Nah, itu tahu akhirnya kita lengkapi pelan-pelan, terus juga lebih menantang diri sendiri lagi buat menyelesaikan masalah-masalah yang lebih kompleks lagi. Nah, akhirnya itu jadi motivasi untuk diri sendiri. Nah, sebenarnya itu jadi motivasi terbaik itu adalah menantang diri sendiri dan pengalaman. Ya. Pengalaman kesalahan di masa lalu ya, Ya, mungkin kegagalan di masa lalu. ya. Akhirnya Jadi memberikan jangan- semangat tersendiri ya. Iya, Mas benar. Riki. Nah, Jadi Iya. jangan ngedon. Jadi misalkan Tahun ini belum. tahun ini belum, tahun depan oh itu harus dievaluasi. Nah, Iya. ya karena memang Benar, iya jadi sebenarnya iya kalau ada Kak Karida sendiri ikut 2022 langsung juara 2. Iya. Saya ikut 2021 nggak dapat apa-apa. Nah, jadi intinya itu buat ngevaluasi diri. Ya, Nah, terima jadi- kasih Riki untuk informasinya. Kawal sehat. Aduh, ini kawan jangan dibongkar kawal sehat. Riki. Oke lah. Mungkin itu saja Mas Riki sama Kak Takwau terkait dengan segmen kita pada hari ini pada channel di Kawal Sehat. Mungkin terima kasih dulu Oke, Ulun ucapkan sama-sama. untuk Mas Takwa berbagi Sama-sama. sharingnya, kemudian kepada Riki juga sudah berbagi sharingnya dan membuka juga. Dan mungkin langsung ulun tutup aja lah. Oke. Nah, ada lagi kah yang pian hendak sampaikan untuk Kawal Sehat Berataan Iya, yang mungkin menonton? sedikit aja sih kayak dong. Mungkin pesannya buat teman-teman tenaga kesehatan. Jadi kalau memang yang ada niat, ayo prepare dari sekarang. Terus kalau yang memang tahun tadi belum berhasil, tetap coba. Inovasi yang ada mungkin bisa ditingkatkan. Mungkin bisa ditambah, bisa diperbaiki, apa yang kurang mungkin dievaluasi. Mungkin itu aja sih kayak dong. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Seakan-akan menyampaikan ke saya sendiri. Mungkin itu sih Kawal Sehat bincang kita terkait dengan informasi kesehatan ini, informasi yang sangat penting juga. Sebenarnya di tenaga kesehatan khususnya di Kota Banjarmasin dan di kabupaten lain juga ada berkompetensi ya Kak, Iya, berkompetisi berkompetisi. ya terkait dengan bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah kesehatan dengan cara yang berbeda ataupun dengan hal yang sebelumnya kemudian diperbaharui. Ya, fungsinya masih sama yaitu tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan buhan pian berataan yang mendengarkan. Makanya pian-pian, misalkan buhan pian ada di puskesmas terdekat, tanyai aja di puskesmasnya apakah punya inovasi atau kada. Nah, bisa ikut serta di dalamnya supaya buhan pian merasakan impactnya, merasakan hasilnya juga terkait dengan inovasi yang kami berikan kepada buhan pian Kawal Sehat Berataan. Itu saja hari ini pertemuan kita ataupun di channel kita pada hari ini. Jangan lupa Kawal Sehatlah untuk memperlancar, untuk mempermudah informasi, jangan lupa loncengnya dibunyikan. Jangan lupa di-share juga. Jangan lupa jadi subscribe. Nah, mudah, murah dan nyaman benar. Mungkin sampai sini saja segmen kita pada hari ini. Kawal Sehat bersama Kawal wujudkan Banjarmasin sehat.